Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tausiah dimulai, kita baca kalimat tauhid dulu, sahabat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful arabi wal ajami, Muhammadun khairu may yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takdimi para alim ulama, para alimun, para allamah, para masyayikh, para sayyid, para syarif, para habaib, para guru, para dosen, para PNS, wabil khusus sahabat-sahabat Haramain Petualang dan sahabat-sahabat grup di WhatsApp dan sahabat-sahabat subscriber yang membantu mendukung mensubscribe channel YouTube Haramain Petualang, dan juga wabil khusus pihak pemerintah, aparat keamanan, dan rekan-rekanku sebangsa dan seagama, mustami'in mustami'at dimanapun berada, tanpa mengurangi rasa hormat kami semuanya kami hormati dan kami takdimi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kami memanjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kami bisa
kembali berjumpa dengan sahabat-sahabat Haramain Tualang, walaupun lewat voice, walaupun lewat video, lewat channel, lewat udara. Semuanya berkat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Selawat dan salam senantiasa kami haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, bulan ini termasuk bulan Rabiul Awal ya sahabat. Ada bulan Rabiul Awal, ada bulan Rabiul Tsani. Jadi pada tahun 2023 ini, pada tahun 1444 Hijriah, ini sudah memasuki bulan ketiga, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul yang pertama. Nanti setelah ini ada bulan Rabiul yang kedua ya sahabat. Apa sih keutamaan bulan Rabiul Awal ini? Banyak ya sahabat, banyak keutamaan di bulan Rabiul Awal. Di antaranya yaitu dilahirkannya Nabi mulia, Nabi termulia di dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita kenal dengan bulan Maulidur Rasul, bulan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih Maulid Nabi itu? Kok sekarang ini bulan Rabiul Awal ya sahabat? Ini bukan bulan Maulid, tapi bulan Rabiul Awal. Cuman kita kenal karena baginda Nabi dilahirkan di bulan ini. Karena baginda Nabi dilahirkan di bulan ini, di tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, maka dinamakan bulan Maulid. Jadi bulan ini bukan bulan Maulid sahabat. Jadi coba kita lihat di almanak, di kalender Islam Hijriah kita, bulan ini dinamakan bulan ketiga, bulan Rabiul Awal. Karena baginda Nabi dilahirkan di bulan ini, di bulan Rabiul Awal dinamakan bulan Maulid ya sahabat. Gimana hukumnya Maulid? Nah, sekarang ini kan banyak perayaan di mana-mana terjadi perayaan merayakan Maulid Nabi. Maulidun Nabi itu kelahiran ya sahabat. Dilahirkan baginda Nabi, kelahiran baginda Nabi. Kalau Maulid itu nabinya ya sahabat. Kalau Maulid itu kelahiran. Maulidun Nabi. Makanya kalau menurut hadis gimana hukumnya orang-orang melaksanakan bersenji di mana-mana, berkumandang bersenji, baca selawat, membacakan selawat, mengundang masyarakat. Gimana hukumnya? Ini tidak ada dalam hadis sahabat, karena di masa baginda Nabi tidak ada bersenji ya sahabat. Jadi yang ada bersenji ini setelah abad ke-11 bulan Hijriah, abad ke-11 baru muncul. Itu baru muncul solawat bersenji, ada muncul solawat burdah. Itu jadi kedua masa baginda Nabi tidak ada bersenji, maka sahabat itu dulu hanya baca solawat, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, yusalluna nabi, sama-sama membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, barang siapa yang beriman kepada Allah, sallu, bacalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah akan memberikan keselamatan dan keberkahan. Itu firman Allah sahabat. Jadi dulu sahabat membaca selawat itu ada selawat Jibril, ada selawat Ibrahim ya sahabat. Lalu ke akhir ke tabi'in para ulama ini muncul beberapa selawat, ada selawat Fatih, ada selawat macam-macam ya sahabat. Jadi masa Nabi itu ada selawat yang terkenal itu selawat Ibrahim, ada selawat Jibril gitu ya sahabat, yang terkenal itu. Banyak selawat sekarang ini ada selawat
dolim didolimin, macam-macam. Itu sekarang ulama mengarang ya sahabat. Di antaranya mengarang selawat bersenji dan selawat burdah. Apakah burdah masuk selawat? Masuk selawat ya sahabat burdah ini. Nah, jadi burdah masuk selawat. Ya itu sahabat. Jadi gimana hadisnya? Jadi itu membaca maulid. Nah, jadi tidak ada hukum tidak ada hadisnya ya sahabat. Karena yang ada hadisnya itu bahwa maksudnya yang ada hadisnya itu cuma kelahirannya. Nah, ya yang ada hadisnya itu menurut Imam Muslim yaitu fi yaumil an au senin au yaumis senin, artinya ulid tufih, maka kata baginda Nabi dilahirkannya saya dilahirkan, itu ya sahabat. Jadi yang ada hadisnya itu hanya kelahirannya. Baca selawat, baca bersenji, baca maulid, artinya ini macam-macam, ada beberapa ikhtilaf ya sahabat. Cuman hukum membaca selawat ini bisa menurut pendapat saya ya. Menurut pendapat saya, tolong ini nanti kalau saya salah tolong diperbaiki ya sahabat, karena saya juga manusia biasa, banyak salah dan dosa, karena saya juga orang bodoh. Jadi menurut pendapat saya selawat ini ada 3 hukumnya ya sahabat. Bukan baca maulid Nabi apakah bid'ah? Bukan bid'ah ya sahabat. Karena di masa baginda Nabi itu tidak ada yang mengerang bersenji. Sama dengan kita, dengan makanan kita di masa baginda Nabi tidak ada beras. Jadi yang ada beras itu sekarang, kalau kita membid'ahkan sesuatu yang baik, aduh gimana nanti ini, semuanya bid'ah. Gitar gambus ini bid'ah, semuanya bid'ah. Capek kita sahabat, tidak ada yang bisa berbuat baik kalau begitu ya sahabat. Jadi di masa Rasul itu tidak ada makanan beras, yang ada itu gandum. Yang ada beras itu sekarang. Kalau kita di masa Rasul tidak ada maulidun Nabi, kita dibilang bid'ah. Waduh, itu capek sahabat. Jadi tidak ada kata-kata bid'ah. Cuman hukumnya saya itu ada 3 hukum. Ya sahabat, baca sholawat ini hukumnya ada 3. Kalau di dalam sholat, hukum baca sholawat itu wajib ya sahabat. Di tahiyat akhir wajib baca sholawat. Kalau tidak baca sholawat tidak sah sholatnya, termasuk rukun sholat itu. Kalau di luar sholat membaca sholawat itu sunnah ya sahabat. Kalau membaca maulid Nabi hukumnya mubah ya sahabat, boleh, bukan bid'ah tapi boleh ya sahabat. Kalau kita, kata Imam Syafi'i berpendapat barang siapa yang mengumpulkan masyarakat lalu bersama-sama membaca sholawat kepada baginda Nabi dengan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang besar, Nabi yang mulia, dan memberikan hidangan kepada mereka yang baca sholawat dengan ikhlas, maka kelak orang tersebut akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat bersama orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang jujur, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Imam Syafi'i. Itu sahabat. Sahabat-sahabat haraman yang kami hormati dan kami taklimi, siapa sih yang mengarang bersenji itu? Siapa sih yang mengarang burda itu? Sahabat burda, sahabat bersenji. Yang mengarang bersenji itu namanya Sayyid Ja'far bin Ahmad al-Bersenji ya sahabat. Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad al-Bersenji. Itu ya sahabat, tolong ini dicatat. Jadi yang mengarang bersenji itu namanya Abu Ja'far al-Bersenji, tapi nama aslinya itu Sayyid ya sahabat. Beliau itu juga keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, dari nasab Abu Musa al-Kadhim sampai ke Ja'far as-Shadiq, sampai ke Mbak Sayyid Ali, Mbak Sayyidina Husain, Mbak Sayyid Ali, Mbak Sayyidina Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha. Jadi beliau itu adalah seorang sadah, seorang sayyid yang lahir di kota Madinah. Pada tahun beliau lahir di kota Madinatul Munawwarah pada tahun 1125 Hijriyah. Tuh ya sahabat, nama aslinya Sayyid Ja'far al-Bersenji bin Hasan al-Bersenji, karena ayahnya beliau berasal dari Birkistan, Irak. Itu ya seorang sayyid, seorang sadah
bukan Syarif tapi Sada. Kalau Sayyid ini keturunan Sayyidina Husain ya sahabat. Kalau Syarif, kalau Ashraf itu keturunan Sayyidina Hasan. Kalau Sada itu keturunan Sayyid Husain. Kalau Sada itu kenal dengan Sayyid, kalau Ashraf dikenal dengan Syarif. Jadi ini Sayyid ya sahabat. Sayyid ya. Jadi beliau seorang Sayyid dari keturunan Ahmad Al-Barsinjih ya sahabat, berasal dari Pakistan, Irak ya sahabat. Dan yang mengarang burdah siapa namanya? Yang mengarang burdah Syekh Muhammad Abu Siri ya sahabat. Yang mengarang selawat burdah itu namanya Syekh Muhammad Abu Siri. Cuman lupa saya nggak dicatat ini tanggal lahir beliau. Minta maaf ya sahabat, nggak dicatat tanggal lahir beliau. Nah ini beliau yang mengarang. Jadi membaca maulid itu mubah ya sahabat, boleh. Bisa-bisa nanti mendapat pahala yang besar. Jadi tidak ada bid'atan di situ. Kalau semuanya ini bid'ah, kalau semuanya ini tongkat bisa bid'ah, bahaya. Ini tongkat bid'ah misalnya. Kalau di masa baginda Nabi tidak ada tongkat seperti ini, bahaya ini sahabat. Jadi ini apa? Ini termasuk apa? Kebudayaan, termasuk rasa ungkapan kita kepada yang kita, karena yang kita dulu selalu pakai tongkat, kita ikuti. Itu ya sahabat. Ittiba ilal ulama, ittiba ila sholihin, ittiba ila abaihim wa ummahatihim. Itu ya sahabat. Sama dengan cincin ini. Nanti kalau cincin ini bid'ah, wah repot, bid'ah semua. Kita tidak boleh pakai apa-apa. Baju juga di masa Nabi nggak ada baju seperti ini. Yang ada itu jubah. Dan juga kainnya jelek. Sekarang ini kainnya bagus-bagus. Bahaya. Jadi tidak ada kata bid'ah. Kata bid'ah ini tidak ada. Jadi kalau hadisnya macam maulid Nabi, hadisnya nggak ada ya sahabat. Karena di masa Nabi tidak ada bersinji. Cuman menurut Imam Syafi'i, cuman yang ada hadisnya itu, fi yaumil an, kata Nabi, ulidtu fi, dilahirkan. Nah, di hari Senin ini saya dilahirkan, aku dilahirkan, kata Nabi. Sahabat Ar-Rahman yang berhubungan dengan taklimin, baca selawat ini wajib ya sahabat. Di dalam solat, kalau dalam solat sunnah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita. Ini masa kita mau melanggar Allah? Yang kan begitu sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nah itu sahabat. Bahtanzal arsyu tarabaw wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Itu ya sahabat. Jadi kita fahtazal arsu tarama wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Jadi kita sekarang ini termasuk melaksanakan maulid Nabi. Kita merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampaikan ini kepada orang-orang Syiah atau orang-orang Wahabi atau orang-orang yang mengatakan bid'ah gitu ya. Bukan Wahabi, bukan Syiah, maksudnya bukan gitu. Bukan Wahabi, bukan bid'ah. Sampaikan kepada orang yang mengatakan bid'ah bahwa melaksanakan Maulid Nabi ini yaitu semata-mata hanya mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahirannya Nabi besar, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah gitu ya sahabat. Jadi masa kita tidak boleh bersyukur kan begitu dengan mengumpulkan orang baca selawat, baca bersenji lalu ngasih hidangan. Masa kita tidak boleh? Kan itu sedekah kita. Nah itu ya sahabat. Makanya barang siapa kata baginda Nabi, tidak akan sempurna iman seseorang. Ini hadis ya, hadis Muslim ya. Tidak akan sempurna iman seseorang jika orang tersebut masih lebih sayang kepada istri dan anaknya, kepada keluarganya sebelum dia sayang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka tidak akan sempurna iman seseorang kalau dia sayangnya melebihi dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi harus kita lebih sayang kepada baginda Nabi ketimbang keluarga kita. Ya sahabat, ini hadis ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi,
Di Maulid itu macam ada sebagian ulama yang mengatakan, tapi ini dibantah ya sahabat, dibantah ini aliran Syiah. Kata ini ada daulah yang mengatakan daulah Batiniyah, yang dikenal dengan daulah Fatimiyah. Dia itu bernama bin Ubaidillah bin siapa namanya ini? Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Padahal Ubaidillah ini Ubaidillah ini mengaku cucu dari Sayyid Ismail bin Ja'far As-Shadiq sampai kepada Basit Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Tapi ini padahal masyarakat Kufah ini tidak menerima, tidak percaya dan mengingkarinya nasab beliau ini. Karena Ubaidillah ini bukan nama aslinya adalah Sa'id bin Ahmad Al-Qaddah ya sahabat. Tapi ini namanya diubah oleh Sa'id ini, namanya diubah menjadi Ubaidillah bin Ahmad bin Maimun Al-Qaddah. Padahal ini nama aslinya bukan Ubaidillah ya sahabat. Sa'id bin Ahmad Al-Qaddah lahir tahun 206 Hijriah, lalu bergabung dengan Syiah Al-Qarabithah. Syiah Al-Qarabithah ini termasuk aliran Syiah, aliran yang menyimpang dengan syariat Islam. Di antaranya tidak memperbolehkan jemaah haji, merusak Ka'bah dan yang paling tragis, memindahkan Hajar Aswad dulu ke Irak ini. Hajar Aswad diambil oleh daulah ini, lalu diletakkan di keratonnya, di kerajaannya selama 22 tahun Hajar Aswad itu, batu Hajar Aswad itu. Namun alhamdulillah daulah ini dihancurkan oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 297 Hijriah. Jadi hancurlah daulah ini. Sahabat-sahabat yang hormati dan yang takdimi, ada beberapa keutamaan di antara bulan ini, di bulan Rabiul Awal ini dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW, dan di bulan ini juga baginda Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 63 tahun ya sahabat. Dan juga di bulan ini Allah memberikan keberkahan, karena dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi aku tidak akan mengutus kamu Muhammad kecuali kamu itu adalah merupakan keberkahan untuk semuanya, untuk seluruh makhluk di muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya sahabat. Dan juga diantaranya keutamaan di bulan ini, orang-orang berkumpul, yang dunia tidak berkumpul bisa berkumpul, baca maulid Nabi, baca bersenji ya sahabat. Baru tadi sudah saya jelaskan siapa yang mengarang bersenji dan siapa yang mengarang burdah ya nih sahabat. Dan juga di bulan ini kita bersama-sama berkumandang membaca maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tidak bid'ah ya sahabat, bukan bid'ah ya. Jadi tidak bid'ah baca selawat. Mari kita baca selawat, baik selawat ini macam-macam ya sahabat, ya sahabat-sahabat. Ada selawat burdah, ada selawat maulid bersenji, ada selawat Jibril, ada selawat Fatih, ada selawat Ibrahim, ada selawat Jibril, macam-macam selawat ya sahabat. Ya tergantung sahabat-sahabat yang membaca selawat, silahkan. Yang ingin baca selawat ini silahkan. Yang penting selawat ya sahabat kepada Allah. Jadi hukum selawat ini ada 3. Di dalam solat itu ada, kalau di dalam solat wajib, kalau di luar solat sunnah, kalau membaca maulid itu mubah ya hukumnya ya sahabat. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua maulidun Nabi itu kelahiran ya sahabat, kelahiran baginda Nabi. Jadi kita ini melaksanakan pembacaan maulid Nabi atau bersenji itu rasa ungkapan dusur kita, ungkapan rasa syukur kita ya sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada kesalahan dan kekurangan tolong diperbaiki ya sahabat, karena saya juga manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan dosa ya sahabat. Jadi tolong diperbaiki. Kalau nanti saya wafat, saya tidak ingin ada sedikit kesalahan.
Hanya ini dapat kami sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan selawat. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' جئت شركت المدينة وامه عنا السيئات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شركت المدينة وامه عنا سيئات أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير ووالي أنت مصباح الصدور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شركت المدينة وامه عنا السيئات والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam Haramain Betualang.